Shalom, Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kembali lagi di channel The Safe Ministry di mana kami kaum para awam yang senang belajar Alkitab melalui diskusi sekolah Sabat. Dan pada minggu ini kita akan mempelajari suatu pelajaran yang sangat menarik, yaitu mengenai beberapa prinsip dari nubuatan. Para panelis juga sudah siap untuk berdiskusi bersama dengan pemirsa The Safe Ministry, tetapi sebelum itu kita akan berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu, dan terima kasih karena kami telah bisa lagi belajar mengenai Alkitab, belajar sekolah Sabat. Berkati Bapa, kami ingin mempelajari akan nubuatan-Mu, sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa memahaminya dan juga bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk ke pelajaran dari hari ke hari lebih dalam lagi, kita akan mendengarkan pengantar pelajaran minggu ini oleh Pak Tobing. Baik, terima kasih Saudari Beatrice. Pemirsa The Safe Ministry, triwulan ini kita akan menghadapi satu pelajaran yang mungkin bagi banyak orang, terutama kita awam, ini sangat menantang dan mungkin butuh berkali-kali untuk memahaminya atau mencari referensi ke banyak buku atau sumber-sumber yang bisa membantu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Saudara Beatrice, pelajaran kita minggu ini kita akan mempelajari ketika mempelajari nubuatan prinsip-prinsip apa saja sih yang sebaiknya kita harus tahu. Ya, kita coba masuk dulu melalui ayat hafalan di Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Pemirsa The Safe Ministry di sini bahwa kalau kita lihat dari ayat hafalan ini, kita tahu bahwa kita ini penting memahami dan mengenal apa? Mengenal Allah. Ketika kita membaca Alkitab, ada beberapa bagian yang disampaikan dengan lugas, dengan bahasa yang apa adanya, sehingga kita mudah memahami. Namun, tidak sedikit juga kita ketika mempelajari Alkitab, ada bahasa-bahasa yang disampaikan dalam bentuk simbol-simbol, ya, dalam bentuk simbol-simbol. Ada yang juga disampaikan bukan menceritakan yang sudah terjadi, tetapi menceritakan apa yang akan terjadi. Nah, disinilah peran kita memahami Allah melalui apa? Melalui nubuatan-nubuatan. Sebenarnya tujuannya itu apa semuanya ketika kita mempelajari nubuatan-nubuatan itu. Supaya kita tahu, ya, kita lanjutkan di ayat hafalan ini, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Ya, jadi tujuannya semua adalah akhirnya kita mengetahui bahwa memang Allah kita Allah yang benar-benar apa? Penuh kasih setia, Allah yang adil dan yang memiliki dan menjalankan kebenaran yang konsisten, ya, yang sungguh-sungguh menggambarkan apa? Menggambarkan karakter Allah. Itulah yang dimaksud mengapa kita penting belajar nubuatan-nubuatan. Mungkin bagi beberapa orang, ya, bagi banyak orang Kristen, ya, kadangkala berbeda pendapat tentang apa, tentang nubuatan. Ada yang bilang ngapain belajar-belajar nubuatan, itu buang-buang waktu aja, ya. Lagian katanya kalau kita selidiki semua titik komanya dari tiap nubuatan, emangnya pentingnya apa sama kita. Nah, jadi tapi yang sangat disayangkan, sebagian orang Kristen sudah mulai apa? Sudah mulai menerima, memahami bahwa mengatakan, terutama kitab Wahyu itu untuk apa dibaca? Ya, enggak usah. Itu sulit dipahami. Bahkan dalam bahasa yang ekstrim, di beberapa orang Kristen mengatakan, nggak usah kamu baca kitab Wahyu, gila kamu nanti. Ada ungkapan juga yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi ada yang sebagian menghindari, ya, ada yang justru apa? Terdorong untuk apa? Untuk mempelajari nubuatan-nubuatan yang dituliskan di dalam Alkitab. Tentu kita memahami tidak ada tulisan-tulisan
yang di Alkitab itu yang tidak ada gunanya. Semua ada gunanya. Nah, tapi sebelum jauh membicarakan nubuatan-nubuatan, nanti kita akan belajar ya prinsip-prinsip apa sih ketika kita mempelajari yang namanya nubuatan. Setidaknya nanti dalam 1 minggu ini ada 5 prinsip ya, ada 5 prinsip yang kita pelajari ketika kita apa? Ketika kita nanti mencoba untuk memahami ya nubuatan-nubuatan yang ada di Alkitab. Demikian Saudari Beatrice sebagai pengantar bagi kita. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, prinsip pertama yang akan kita pelajari mengenai nubuatan yaitu siapa yang membaca, hendaklah ia mengerti. Tentunya itu harapan kita setiap membaca nubuatan untuk kita mengerti. Mungkin pertanyaan kita adalah bagaimana caranya agar kita bisa mengerti nubuatan itu. Silakan Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, prinsip pertama dari memahami nubuatan, siapa yang membaca ya harusnya mengerti. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa tidak ada tulisan di Alkitab ini yang tidak ada tujuannya. Semua ada tujuannya. Termasuk kitab-kitab yang sulit dipahami, ya terutama Wahyu. Mungkin yang mirip dengan Wahyu di Perjanjian Lama adalah Daniel. Ya, jadi prinsip pertama seperti itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana mengerti kalau sebagian bahasa itu atau tulisan itu disampaikan dalam bentuk metafor atau kiasan ya atau perumpamaan. Contoh saja ya, misalnya contoh, ketika kita membaca kata antikristus di dalam Alkitab, ya bisa interpretasinya macam-macam. Ya bisa macam-macam. Ada yang bilang ini, itu hanya sebuah metafora, ya hanya kiasan. Yang lain bilang, oh itu masih akan belum terjadi sekarang, nanti terjadinya di masa depan. Yang lain bilang, oh itu antikristus itu merujuknya atau menunjuk kepada sesuatu atau seseorang yang ada di zaman apa? Kaisar Romawi dulu. Ya, jadi ada macam-macam. Kemudian mungkin ada juga yang bilang ya sah-sah saja menerjemahkan begitu. Karena Alkitab itu diibaratkan kayak apa? Kayak biola tua. Ya, Anda dapat memainkan nada apapun yang Anda suka. Artinya apa? Biola dari umur berapapun, ya, dari sejak tahun kapanpun, kalau kita mainkan, mau mau main nada apa bisa dia. Artinya sefleksibel itu. Ya, sefleksibel itu pemahaman kita terhadap Alkitab. Itu pemahaman banyak orang. Artinya kalau kita katakan, kalau kita memegang prinsip bahwa memahami nubuatan Alkitab sefleksibel itu, berarti bebas dong menginterpretasikan, ya kan? Bebas dong menginterpretasikan. Artinya, ya tidak usah diperdebatkan. Kalau contoh, kalau saya memahami antikristus itu adalah sebuah simbol saja, tidak ada nyata. Lalu ada yang mengatakan, itu ada tapi udah pernah terjadi. Lalu ada yang bilang, oh itu belum terjadi. Itu di kemudian hari. Nah, apakah kita saking fleksibelnya lalu mengatakan, ya sudah, silakan masing-masing dengan terjemahannya. Tapi sesungguhnya dikatakan di Alkitab, kalau kita membaca, kita harus mengerti. Artinya, kalau kita mengerti berarti ada satu pengertian yang standar sebenarnya yang disampaikan. Nah, bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita ya ketika kita apa? Ketika kita membaca firman Tuhan terutama mengenai nubuatan. Di Wahyu, terutama membaca kitab Wahyu, Yohanes sudah mengingatkan kita sejak awal ya. Ketika kita mau membaca Wahyu, dia dia katakan begini dulu di Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Jadi dia dari awal dia sudah kasih tahu, dia sudah ingatkan bahwa berbahagialah apa yang membaca dan mereka yang mendengarkan ya supaya apa? Supaya kita bisa menuruti. Artinya bagaimana kita menuruti kalau kita tidak mengerti ya. Oleh karena itu, ya kita penting ya memahami apa isi dari nubuatan-nubuatan ini. Nah, itu makanya penting mempelajari kitab Wahyu ya. Bagi beberapa orang ya membaca
Alkitab ini seolah-olah apa? Bagi yang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Tuhan, membaca Wahyu ini seolah-olah kita mendengarkan apa? Seperti Tuhan memang benar-benar berbicara. Ya, tapi bagi yang lain, bagi yang lain menganggap ini menyulitkan. Bahkan ada yang sampai menyimpulkan, ada yang sampai menyimpulkan bahwa kok kayaknya bertentangan ya yang satu dengan yang lain. Tapi dikatakan begini, tanpa berserah diri kepada Tuhan dan tanpa hati yang terbuka untuk mempelajari kebenaran, mereka yang membaca Alkitab kemungkinan besar tidak hanya akan kehilangan pekabarannya, tetapi juga salah memahami karakter Allah. Jadi syaratnya dikasih tahu dalam membaca Alkitab secara keseluruhan ini, terutama mengenai nubuatan, kalau tidak berserah kepada Tuhan dan tidak mau mempelajari dengan hati yang terbuka, artinya kalau hati yang terbuka ketika kita mempelajari Alkitab, kosongkan dulu pikiran kita, jangan pengertian kita, kita punya pengertian lalu kita mau mencari pendukung dari Alkitab, tapi kita membaca Alkitab, kita membaca nubuatan, biarkan kebenaran di Alkitab, kebenaran di nubuatan itu yang berbicara kepada kita. Jadi bukan kita yang mau membenarkan pengertian kita melalui apa? Melalui ayat Alkitab. Ini yang sering terjadi sehingga apa? Kita akhirnya ketika membaca Alkitab memahami nubuatan bukan hanya apa? Pengertiannya yang kabur, bukan hanya pekabarannya yang hilang, tapi apa? Kita pun akhirnya jadi salah memahami karakter Allah. Ya, kalau kita melihat misalnya di pelajaran di triwulan lalu, ada yang bilang Allah di perjanjian lama itu tukang bunuh, tukang bunuh keras, kejam, ya. Tapi Allah di perjanjian baru berbeda. Ah, jadi seolah-olah Allah berubah. Nah, demikian juga kita ketika belajar nubuatan, kalau kita tidak memberikan pikiran kita ini dikuasai, ya, maka kita akan misleading, akan apa? Akan mendapatkan pengertian yang salah terhadap apa? Terhadap nubuatan yang kita pelajari. Jadi prinsip pertama yaitu siapa yang membaca hendaklah ia mengerti. Supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa mengerti, maka dikatakan tanpa berserah diri. Berarti apa? Kita harus berserah diri dan hati kita terbuka. Demikian prinsip pertama di dalam memahami nubuatan Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Prinsip yang kedua yang akan kita bahas bersama-sama yaitu Tuhan ingin dipahami. Dari segala nubuatan dan firman Tuhan, satu yang harus kita lakukan adalah memahami Tuhan itu. Mungkin kita akan dengarkan penjelasannya dari Pak Fajar. Apa yang harus kita pahami, Pak Fajar? Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Ini prinsip yang kedua, kita belajar tentang nubuatan. Bagaimana caranya kita bisa memahami akan Tuhan itu sendiri ya. Nah, Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, dia memiliki kekuasaan yang sangat besar. Tentunya sangat sulit dipahami oleh ciptanya itu sendiri ya. Karena apa? Ciptaannya itu sangat terbatas, sementara memikirkan, kemudian memahami penciptanya yang maha kuasa, yang tidak terbatas, dan memiliki banyak sekali rancangan dan rencana yang luar biasa bagi umat manusia. Jadi seperti halnya yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ya, dalam Yesaya 55 ayat 9, sepertinya tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya bahwa Tuhan yang kita perlu pahami ini memiliki satu rancangan dan rencana yang sangat kompleks gitu ya. Dan itu sangat berbeda sekali dengan pemikiran dari manusia itu sendiri. Nah, masalahnya bukanlah Tuhan tidak memiliki satu perbendaharaan kata untuk berkomunikasi dengan kita. Saya yakin Tuhan memiliki banyak banyak sekali cara ya, cara untuk berkomunikasi dengan ciptaannya ini. Namun sebagai ciptaannya kita itu memiliki keterbatasan perbendaharaan kata, kosakata, bagaimana kita bisa mengenal dan memahami pencipta kita atau Tuhan kita secara penuh. Namun
Sekali lagi, kebenaran dari masalah ini adalah bahwa kita itu tidak akan pernah bisa memahami secara sepenuhnya ya, memahami pikiran Tuhan karena dia tidak terbatas dan karena dia adalah Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Esa gitu ya. Dan kita hampir tidak bisa memahami segala sesuatu tentang penciptaannya. Bagaimana kita bisa sepenuhnya memahami penciptanya ini. Nah, namun ada sesuatu hal yang menarik. Meskipun kita tidak akan pernah dapat mengerti segala sesuatu, kita dapat memahami apa yang diperlukan untuk keselamatan kita. Artinya bahwa kita lebih memahami akan apa sih yang diperlukan untuk mendapatkan keselamatan itu. Minimal itu ya. Nah, sebetulnya tujuan dari nubuatan yang Yesus sudah jabarkan, Tuhan yang jabarkan bagi umat manusia, tujuannya adalah supaya kita akan memperoleh kepada keselamatan ya. Bagaimana tujuan dari nubuatan adalah untuk mengilustrasikan bagaimana rencana keselamatan itu bagi umat manusia. Jadi sebetulnya Tuhan itu ingin memberikan satu gambaran bagaimana jalan keselamatan itu akan diberikan kepada manusia ya dalam bentuk nubuatan ini. Kemudian nubuatan ini akan nantinya akan digenapi dan diharapkan bahwa manusia yang membaca kemudian memahami nubuatan ini akan mengerti bahwa ini semuanya adalah rencana daripada Tuhan, yaitu rencana keselamatan yang diperlukan untuk manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi bagaimana kita bisa memahami akan prinsip nubuatan itu, kita akan melihat bagaimana cara Tuhan memberikan rencana keselamatan itu kepada manusia. Nah, ada beberapa yang perlu kita pahami, yaitu nubuatan Alkitab pada akhirnya itu akan menuntun kita kepada satu sosok, yaitu Yesus dan janji keselamatan yang dia tawarkan kepada seluruh umat manusia. Ujungnya adalah bagaimana kita bisa memahami bahwa Yesus adalah anak Allah yang dijanjikan oleh Tuhan itu sendiri untuk menebus manusia dari dosa. Yang paling penting itu adalah itu. Demikian Beatrice dan pemirsa di sini. Baik, Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry, prinsip selanjutnya yang harus kita ketahui yaitu Daniel sembunyikan firman itu. Pak Tobing, apa yang harus kita pahami dari pelajaran kali ini? Pemirsa The Safe Ministry, prinsip yang ketiga, ya, sembunyikanlah firman itu. Nanti apa makna dari kata ini ya, kata yang disampaikan Tuhan kepada Daniel. Kita coba baca di Daniel 12 ayat 4. Ya, isinya, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Pemirsa di Safe Ministry, kita tahu Daniel 12 ini adalah pasal terakhir dari kitab Daniel. Artinya apa? Sudah banyak nubuatan-nubuatan sebelumnya Tuhan berikan kepada Daniel melalui penglihatan kepada Daniel. Lalu apa? Daniel berusaha mencoba mengetahui itu. Tapi Allah bilang, sembunyikanlah firman itu dan meteraikan sampai pada akhir zaman. Ya, berbeda dengan perintah Tuhan ketika di mana? Ketika di Wahyu 22 ayat 10, ya kalau kita baca Wahyu 22 ayat 10 lain lagi kalau tadi dikatakan sembunyikanlah, meteraikanlah. Tapi di sini lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jadi apa yang kita pelajari di sini? Artinya nubuatan-nubuatan itu punya waktu atau ada waktu terungkapnya, ya, terungkapnya pengetahuan itu, terungkapnya nubuatan itu. Ketika Allah memberikan nubuatan kepada Daniel, Daniel pikir ini akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi Tuhan bilang tidak usah, ya. Tutup apa, meteraikan saja, sembunyikan. Ini nanti mengenai akhir zaman. Lalu apa yang terjadi? Mungkin orang berpikir apa, orang menunggu pada saat itu, oh ini sepertinya apa namanya akan terjadi dalam sekitar 1 abad terakhir setelah Daniel mendapatkan penglihatan itu. Ternyata tidak. Ya, tapi satu persatu
ya satu persatu mulai apa? Mulai terjadi di kapan? Ketika mulai terjadi terutama yang masalah nubuatan 1260 tahun misalnya. Ya, 1260 tahun ini bicara mengenai apa? Ketika dirangkai, rupanya ada satu peristiwa bersejarah, ya, satu peristiwa bersejarah yang tepat, ya, yang tepat menggambarkan perhitungan apa 1260 tahun ini, yaitu apa? Ya, dari zaman kegelapan dari tahun 538 sampai apa? Sampai 1798, ya, yang dikenal dengan Revolusi Prancis. Saat itu disebut zaman kegelapan karena apa? Karena pada saat itu tidak ada apa? Tidak boleh ada beredar apa kitab suci, dan pada saat itulah terjadi penganiayaan besar-besaran, ya, penganiayaan besar-besaran terhadap apa? Terhadap orang-orang yang mencoba mengikuti Kristus. Nah, ada ada hal yang lain lagi walaupun paling menonjol ya seperti interpretasi William Miller, ya, William Miller, walaupun ada pemahaman yang meleset dari dia, tetapi ada satu apa namanya, dari situ menjadi satu trigger, menjadi pemicu, ya, pemicu banyak orang untuk mulai apa? Untuk mulai memahami nubuatan. Pada saat di zaman Daniel, ya, Allah bilang sembunyikan karena apa? Belum waktunya. Tapi pada saat di Yohanes, jangan meteraikan, ya, jangan meteraikan. Mulai ungkap itu, ya, itu. Jadi kalau kita kita perhatikan berarti memang nubuatan-nubuatan itu menggambarkan atau memang sudah ditentukan Tuhan kapan itu akan apa? Akan terungkapnya. Ya, jadi dan ketika dikatakan nanti pada akhir zaman pengetahuan akan bertambah, ya. Jadi setelah setelah itu terjadi apa? Terjadi yang disebut seperti pergerakan global, ya. Pergerakan global bagaimana mulai orang apa? Mulai banyak orang-orang baik pelajar-pelajar teologi maupun orang-orang awam mulai apa menyelidiki, ya, dan mulai memahami apa yang terjadi di apa di akhir zaman. Tapi sayangnya, ya, sayangnya tanpa kita bermaksud menghakimi, ya, menghakimi keselamatan atau doktrin denominasi yang lain misalnya. Tapi ada juga kegelapan yang masih dipertahankan di kekristenan, ya. Seperti apa? Yang paling mendasar misalnya pemahaman mengenai bagaimana Allah mendirikan lembaga hari Sabat di Taman Eden ini diabaikan. Lalu bagaimana tentang apa? Tentang doktrin mengenai kematian. Ada banyak orang Kristen memahami bahwa setelah manusia mati, lalu orang ini akan pergi ke dunia yang lain. Ya, ke dunia yang lain, dan orang ini sebenarnya tidak pernah mati tapi masih memiliki kehidupan di dunia yang lain. Itu kan melenceng dari yang diajarkan oleh apa? Oleh Alkitab. Nah, kita bersyukur, ya, kita bersyukur tapi tetap di dalam kerendahan hati. Ya, kita bersyukur tapi tetap dalam kerendahan hati bahwa apa? Kita mendapat pengertian-pengertian, ya, yang tepat dari nubuatan-nubuatan baik yang di Daniel maupun yang di Wahyu, sehingga kita tahu bahwa apa yang terjadi di akhir zaman pada saat ini itu sudah apa? Sudah diberitakan terlebih dahulu melalui apa? Bahasa-bahasa simbol di dalam nubuatan yang ada di Daniel maupun apa? Maupun di Wahyu. Itu prinsip yang kedua. Jadi yaitu apa? Bahwa ada waktunya Tuhan menutup atau memeteraikan, tidak boleh, bukan waktunya untuk memahami itu, tapi ada waktunya itu sudah harus diungkap. Kapan diungkap? Ketika apa? Memasuki akhir zaman. Kenapa? Karena waktunya sudah dekat. Jadi pelajaran bagi kita sekarang ini bahwa kalau kita, siapa tahu di antara kita ada yang nggak usah apa ngapain belajar nubuatan, bikin pusing aja, ya. Tapi ada banyak manfaat bagi kita ketika kita memahami nubuatan-nubuatan yang terjadi. Walaupun, ya, jangan ketika menginterpretasi apalagi yang berhubungan dengan waktu,
ya nubuatan-nubuatan waktu seperti kapan Yesus datang kedua kali. Jangan kita juga kebablasan. Ada kadangkala yang overconfident yang mengatakan, oh sebenarnya Tuhan sudah kasih petunjuk kok masalah waktunya kapan. Walaupun tidak disebut tanggalnya, tapi tahunnya sebenarnya sudah disebut. Kalau kita bisa hitung dari mulai Adam berdosa dan seterusnya, tidak usah sampai ke situ karena Tuhan juga sudah peringatkan, hanya hanya Allah yang tahu itu. Jangan juga kita menjadi mau menyamai pemahaman Allah. Tetapi yang kita mau lihat adalah apa simptom-simptom atau gejala-gejala yang terjadi di akhir zaman ini. Ya kita lihat bagaimana rangkaiannya ini. Ya kemana nanti bermuaranya. Kita hubungkan dengan apa? Dengan apa yang sudah dinubuatkan. Tapi kita jangan mematok waktu. Nah, simptom atau gejala yang kita lihat ini, bagaimana kita menyikapinya? Kita perlu menyikapi dengan apa? Dengan satu, kita waspada. Oh, benar bahwa waktunya sudah dekat. Oleh karena itu apa? Ini menjadi pelajaran yang baik bagi kita untuk apa? Kita bersedia mempersiapkan diri. Jadi jangan apa? Jangan mau menyamai kuasa Allah untuk mulai menghitung-hitung. Demikian, Saudara Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya kita akan membahas yaitu mengenai prinsip dalam mempelajari firman. Pak Fajar, bagaimana cara kita dalam mempelajari firman yang benar? Iya, Beatrice dan pemirsa berikutnya ya. Prinsip ya selanjutnya adalah bagaimana sih kita bisa mempelajari firman Tuhan. Tentunya kita juga berterima kasih ya kepada William Miller yang sudah membuka satu jalan dan pemahaman bagaimana dia mempelajari nubuatan, khususnya nubuatan yang terpanjang ya, 2.300 petang dan pagi. Dan William Miller beranggapan bahwa kedatangan Yesus itu akan terjadi pada tahun 1844. Tapi ternyata bahwa Yesus itu tidak datang pada waktu itu. Secara prinsip kita berterima kasih ya kepada William Miller ya, karena dia sudah membuka jalan bagi lahirnya sebuah pergerakan umat umat sisa pada akhir zaman kita ini. Metodologinya memang adalah yang sangat penting yang sudah yang sudah disampaikan oleh William Miller ya. Namun sayang sekali interpretasi yang dari William Miller itu kurang begitu sempurna. Nah, oleh karena itu kita perlu mempelajari firman Tuhan ini karena apa? Dasarnya adalah Alkitab itu sendiri ya. Dasarnya adalah Alkitab sendiri. Seperti halnya sebuah puzzle yang kita kumpulkan satu item, kemudian dua item, tiga item. Bahkan kita juga membutuhkan beberapa item-item yang lain ya. Jadi bukan hanya dua atau tiga bagian itu, namun kita juga mengumpulkan item yang lain sehingga kita itu punya gambaran secara menyeluruh apa sih maksud dari nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan ini. Nah, di mana kita bisa belajar? Yaitu hanya satu-satunya melalui firman Tuhan atau Alkitab itu. Dan Alkitab ini yang menjadi dasar bagaimana kita bisa betul-betul memahami akan nubuatan yang dijabarkan oleh Tuhan. Nah, salah satu cara utama di mana beberapa orang Kristen salah dalam mempelajari Alkitab adalah mereka itu tidak memperlakukan kitab suci itu sebagai kumpulan secara bebas ya dari ucapan atau peribahasa yang mereka gunakan untuk mengetahui atau situasi atau kondisi tertentu ya. Bahkan mereka menggunakan mungkin dari sumber-sumber yang lain ya. Tetapi kita akan benar-benar mempelajari karena yang paling utama, prinsip yang paling utama itu bagaimana Alkitab itu sendiri dan bahkan Alkitab bisa memberikan definisi atau jawaban dari Alkitab itu sendiri ya. Jadi apa sih yang mesti harus kita lakukan ya? Apa sih yang harus kita lakukan? Kita perlu juga memahami ya bagaimana firman Tuhan itu betul-betul sangat penting bagi kita. Mari kita coba baca dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai yang ke-17 ya. Ini prinsip yang paling utama ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau itu sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya bahwa firman Tuhan, Alkitab ini, itu sangat bermanfaat bagi kita untuk memberikan satu hikmat pencerahan kepada kita. Agar kita apa? Agar kita bisa mempelajari nubuatan yang diberikan oleh Tuhan. Melalui belajar firman Tuhan, dengan Alkitab ini, kita akan mengetahui maksud dan tujuan daripada Tuhan. Dan bagaimana kita mengerti jalannya akan keselamatan ini yang sudah ditawarkan oleh Yesus. Hari sebelumnya kan kita tujuan paling utama adalah bagaimana Yesus anak Allah itu berkorban untuk keselamatan bagi umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi dengan mempelajari firman Tuhan ini, mempelajari Alkitab ini, kita akan dimampukan ya. Tentunya kita juga memohon kepada kehadiran Roh Kudus supaya yang akan memberikan pengertian bagi kita dan kita dapat boleh memahami akan kebenaran yang sejati. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry dalam mempelajari nubuatan kita sering mendapatkan satu prinsip ini, yaitu kiasan atau harfiah. Pak Fajar, silakan. Mengapa ada kiasan atau harfiah ini? Iya, ini menjadi satu pertanyaan menarik ya. Mengapa sih mesti harus ada kiasan atau harafiah ya? Dan ini menjadi salah satu tantangan bagi kita sebagai, khususnya bagi pelajar Alkitab ya. Pelajar Alkitab, bagaimana kita bisa menentukan apakah sebuah ayat ini merupakan ayat kiasan atau harafiah ya. Dan ini menjadi satu satu apa ya masukan bagi kita. Bagaimana kita mengetahui akan prinsip-prinsip dari nubuatan ini. Salah satunya itu adalah bagaimana kita bisa membedakan apakah ini simbol, kiasan, kemudian apakah ayat ini memang betul-betul kita terjemahkan menjadi ayat yang secara harfiah. Nah, salah satu masalah utama bagi para pelajar nubuatan perlu kita menghadapi bagaimana kita menentukan apakah Alkitab harus dipahami secara harfiah atau merupakan sebuah simbol atau kiasan. Dan ini menjadi satu hal yang sangat menarik ya, Beatrice ya. Dan kita coba memahami penggunaan kata simbolik tidak diartikan pada saat sekarang, tetapi digunakan secara konsisten, secara Alkitab. Bahkan banyak sekali simbol-simbol yang digunakan ya, khususnya dalam kitab Daniel, bahkan kitab Wahyu itu banyak sekali simbol-simbol. Dan kita mengartikan bahwa oh ini merujuk kepada sebuah bangsa, oh ini merujuk kepada sebuah negara, dan ini artinya sebuah rakyat yang sangat banyak kemudian ya. Banyak sekali. Contohnya misalnya simbol-simbol seperti Daniel di situ kan disebutkan ada beruang ya. Ada simbol beruang di dalam Daniel pasal 7. Terus kita melihat bahwa oh beruang ini adalah lambang negara dari Rusia. Apakah itu bangsa Rusia yang akan berperan ya dalam nubuatan ini? Bahkan ada beberapa seperti halnya pedang ya. Pedang bisa melambangkan firman Tuhan. Kemudian ada juga air dan lain sebagainya yang mengartikan bahwa itu adalah rakyat yang banyak. Tetapi kadang-kadang kita juga perlu memahami bahwa Alkitab ini prinsipnya adalah Alkitab ini dia bisa mengidentifikasi dirinya sendiri. Artinya ketika ada satu pertanyaan, Alkitab ini dapat memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Jadi dengan mempelajari firman Tuhan, Alkitab, kita akan betul-betul memahami apa sih arti dari kiasan ini, simbol ini, ataukah ini, apakah maksud dari Alkitab ini dapat diinterpretasikan secara harfiah atau tidak. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan dari Saudari Beatrice. Kenapa sih mesti harus ada simbol? Kenapa sih harus ada satu kiasan? Mengapa pakai simbol? Kalau memang Tuhan itu apa luar biasa, maha hebat ya, maha kuasa. Kenapa tidak langsung saja ya, langsung menyebut si A, si B, atau si C gitu ya. Nah, yang perlu kita pelajari adalah, contohnya ya, dalam kasus gereja perjanjian baru, khususnya dalam kitab Wahyu, sebetulnya kan banyak sekali penderitaan yang harus dialami oleh umat Tuhan. Kita bisa bayangkan bagaimana itu
Nabi Yohanes yang kekasih itu kemudian menuliskan secara gamblang ya, secara gamblang, secara terus terang, dan apa yang terjadi? Dia langsung mengadakan satu tuduhan yang sangat keras, yang sangat menohok. Yang ada adalah penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan semakin buruk ya, semakin buruk. Itu dampak yang harus diterima oleh umat-umat Tuhan pada zaman itu. Oleh karena itu diperlukan satu simbol, satu kiasan ya. Ya sebetulnya agak samar ya, tetapi paling tidak apapun alasannya itu, kita dapat percaya bahwa Tuhan itu ingin kita memahami akan arti, akan simbol tersebut. Sebetulnya Tuhan menginginkan bagi kita untuk boleh belajar simbol ini dan mengerti ya melalui perkembangan zaman ini, oh artinya seperti ini ya. Ataukah maksud yang diberikan dalam kiasan atau simbol ini adalah maksudnya seperti ini. Jadi Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, jangan pernah kendor untuk mempelajari akan nubuatan ini. Melalui firman Tuhan, Alkitab, dan kita bisa memahami akan kiasan dan simbol. Ataukah ini secara harafiah ya, harafiah. Kita akan mengetahui akan nubuatan-nubuatan. Dan pada akhirnya itu tetap merujuk kepada janji keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita semuanya. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Fajar, tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita akan prinsip-prinsip nubuatan. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, mungkin oleh karena cukup menyulitkan memahami bahasa-bahasa simbol di dalam nubuatan-nubuatan yang dituliskan di Alkitab, beberapa pendeta maupun orang awam mengatakan bahwa Daniel dan Wahyu itu adalah misteri yang sulit dipahami. Tetapi Kristus mengatakan bahwa bahwa para pembaca harus harus memperhatikannya. Artinya dengan pertolongan Tuhan kita akan bisa memahami misteri yang ada di kitab Daniel dan Wahyu. Dan Allah sudah memberikan satu motivasi ketika kita memahami nubuatan yang di kitab Wahyu. Allah mengatakan melalui Yohanes, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata nubuatan ini dan yang menuruti. Jadi memang ini adalah satu kitab yang penting juga kita harus pahami. Oleh karena apa? Oleh karena ketika kita memahami nubuatan-nubuatan itu, semakin sempurna pemahaman kita bagaimana Allah menjalankan rencana keselamatannya. Karena nubuatan-nubuatan ini sekompleks apapun ya, pekabaran dalam nubuatan ini semuanya merujuk kepada merujuk kepada Yesus Sang Juru Selamat kita. Karena akhir dari semua nubuatan adalah yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu sikap kita sebagai pembelajar Alkitab yang mempelajari nubuatan-nubuatan, biarlah nubuatan yang kita pahami ini dapat meningkatkan iman kita. Ketika kita memahami bahwa begitu besar rencana Allah terhadap rencana keselamatan kita, kita akhirnya mengatakan Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, setia, dan adil, dan maha benar. Bagi kita yang mendapatkan karunia untuk memahami nubuatan, janganlah menjadi satu kesombongan. Jangan membuat pemahaman kita terhadap nubuatan ini menjadi alat menghakimi orang lain. Oleh karena orang lain mungkin tidak paham, atau bahkan mungkin orang lain adalah menjadi yang menggenapi nubuatan-nubuatan yang buruk. Tetapi pastikan ketika kita mempelajari nubuatan ini harus meningkatkan iman dan kerendahan hati kita. Lalu hati-hati dengan dengan pemahaman-pemahaman yang liar dan spekulatif, sehingga menafsirkan nubuatan dengan serampangan, dan akhirnya kita menjadi tersesat oleh karena kita tidak sungguh-sungguh memahaminya. Demikian pemirsa The Safe Ministry, biarlah kiranya sebagai pengantar dalam 1 triwulan ini, mari kita membuka hati dan pikiran kita di dalam kerendahan hati, menyambut firman Tuhan ya, kebenaran-kebenaran apalagi yang Tuhan akan ungkapkan melalui nubuatan-nubuatan yang akan kita pelajari selama 1 triwulan ke depan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada.
Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas memahami kehendak Tuhan dan bisa mengerti akan nubuatan Tuhan. Kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Pak Tobi. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberikan pengertian kami. Ada beberapa prinsip di dalam mempelajari nubuatan. Namun paling utama ya Tuhan, biarlah kami di dalam hati yang terbuka, pikiran yang mau belajar, dan roh yang mau diajar, kami boleh mengerti apa maksud-maksud Tuhan melalui nubuatan ini. Dan terima kasih, ternyata nubuatan-nubuatan Engkau berikan kepada kami semuanya bertujuan untuk mengungkap akan kasih Allah, akan kesetiaan dan keadilan-Mu, terutama kasih-Mu melalui Yesus Juru Selamat. Dan biarlah kami melalui nubuatan ini sama seperti firman Tuhan kepada Yohanes, kami akan berbahagia oleh karena kami membaca, mendengarkan dan menuruti firman Tuhan yang kami pelajari. Biarlah 1 triwulan ke depan menjadi satu momen yang menyenangkan bagi kami ketika kami semakin mengerti apa yang akan kami pelajari melalui kitab-kitab yang berisi nubuatan di dalam kitab-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah Tuhan doa kami, ampun kami dari pelanggaran dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Puji Tuhan atas pelajaran 1 minggu yang telah kita pelajari. Kami berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan sukacita dan berkat yang seperti kami rasakan. Kita juga mengingatkan kepada pemirsa The Safe Ministry untuk tidak lupa langganan di channel The Safe Ministry, suka dengan videonya dan bagikan juga kepada orang-orang sekitar. Terima kasih, sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Shalom, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.